Halo pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda sekeluarga di malam hari ini. Saya Doni De Keizer mengajak Anda untuk menyimak program yang akan mengulas lebih jauh beragam program pemerintah. Ini dia, Merah Putih. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, ini kenaikannya sudah 24%. Ya pemirsa, mudik sudah tiba. Mulai beberapa hari lalu saya melihat di berbagai ruas jalan ibu kota sudah banyak kendaraan yang mengangkut penumpang keluarga itu mengarah keluar Jakarta. Dan malam ini juga saya sendiri nanti usai program ini akan mudik bersama keluarga saya. Dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudian juga ada diskon tarif tol dan juga diskon atau pengurangan harga tiket pesawat. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung upaya agar mudik itu berlangsung dengan aman, damai, lancar dan juga tertib. Pertanyaannya, mampukah semua upaya-upaya pemerintah itu akan mewujudkan mudik sebagaimana yang saya sampaikan tadi? Mari malam ini kita sama-sama diskusi tentunya bersama para panelis yang menjadi narasumber kami dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Edisi terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Sudah hadir di studio Nusantara TV narasumber kami. Yang pertama saya perkenalkan adalah seorang senior investigator dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Ahmad Wildan. Selamat malam Pak Wildan. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Baik. Pak Wildan nggak mudik ya? Enggak, di Jakarta aja. Kampungnya Jakarta Pak? Iya. Oh, Enggak, kampungnya Tegal. Oh Tegal. Iya, iya. Oke, menikmati Jakarta saat-saat sunyi Pak ya? Betul. Asik, thank you Pak Wildan. Kemudian sudah hadir juga di studio seorang pengamat transportasi, Heranisti Nasution. Bu Hera, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mudik nggak nih? Insya Allah di Jakarta aja. Di Jakarta aja, oke. Saya titip Jakarta sama Anda berdua ya. Tolong dirawat baik-baik. Terima kasih Bu Hera. Dan juga Sekjen DPP Organda, Organisasi Angkutan Darat, Ateng Haryono. Pak Ateng, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Luar biasa. Batiknya bagus nih. Tapi mudik nggak nih? Insya Allah mudik. Mudik ya? Insya Kapan Allah mudiknya? Masih menjelang hari raya. Mepet-mepet hari raya ya? Iya, Kampung di mana Pak Ateng? di Surabaya. Oh Surabaya, Iya. arek Surabaya. Di Surabaya. Oke, selamat mudik nanti Pak Ateng ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kami. Dan juga kita sudah terhubung dengan Kakor Lantas Polri yang saat ini berada di lapangan, yaitu Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho. Selamat malam Jenderal Agus. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Terima kasih Pak Agus sudah bersama kami. Pak Agus, posisi sekarang di mana Pak Agus? Di kilometer 29 tol Cikampek. Tol Cikampek. Bagaimana kondisi tol malam ini Pak Agus? Cukup lenggang ya, cukup ramai tapi masih lancar. Kecepatan juga cukup bagus. Tentunya ini berkat kebijakan pemerintah, kaitannya baik lock from anywhere, termasuk juga pembatasan kendaraan sumbu tiga, betul-betul memprioritaskan para duta-duta pemudik yang sudah banyak yang mengarah ke Trans Jawa, termasuk juga yang mengarah ke Lampung dan Sumatera. Oke, siap. Ini kabar baik ya dari Jenderal Agus ya. Mudah-mudahan juga ini lancar, ini terus berlanjut sampai jelang Idul Fitri. Baik, Bapak Ibu narasumber panelis dan juga pemirsa di rumah, mari segera kita mulai diskusi. Sebelumnya mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Kapolri mengatakan per hari ini petugas kepolisian bersama Jasa Marga akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow mulai di kilometer 47 hingga kilometer 70. Namun, rekayasa lalu lintas tersebut masih bersifat tentatif tergantung pada lonjakan jumlah kendaraan yang melintas di Tol Japek. Selain itu, rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah juga diberlakukan dengan catatan jumlah kendaraan yang melintas di jalur Trans Jawa melebihi 8.000 kendaraan. Hingga saat ini, jumlah kendaraan yang melintas di Trans Jawa baru naik sekitar 7%. Hari ini kita mulai akan memperlakukan
rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya. Ketika masih di bawah 7.000 kita melakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan one way. Dan ini tentunya akan diinformasikan kepada masyarakat sebelumnya melalui jalur-jalur media yang kita miliki. Sebelumnya Menteri Perhubungan bersama Kakor Lantas juga meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Pemerintah memastikan persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik dari Pulau Jawa yang hendak menuju Pulau Sumatera. Hari ini ASDP Merak sudah siap untuk menyambut para pemudik yang akan berlebaran ke arah Sumatera. Kita bisa lihat bahwa dermaga sudah disiapkan, kemudian lahan-lahan parkir juga sudah disiapkan. Semoga pelayanan terhadap pemudik bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan Work from Anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan Work from Anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Lonjakan penumpang diprediksi masih akan terjadi hingga 3 hari jelang Lebaran. Tim Liputan NTV melaporkan. Baik pemirsa, mari kita langsung diskusi. Saya kembali ke Jenderal Agus dulu. Pak Agus, bagaimana kesiapan anggota Anda di lapangan dan koordinasi lintas sektoral seperti apa Pak Agus? Operasi Ketupat sudah berjalan 4 hari. Jadi kesiapan sudah dilakukan kolaborasi, koordinasi, hingga betul-betul operasi Ketupat ini sudah berjalan dengan baik. Dengan hari keempat ini tentunya bisa kami laporkan bahwa Mabes Polri dalam hal ini Posko Ketupat mendirikan pos sejumlah 2.835 pos, termasuk juga 93.302 personil yang sudah diterjunkan dalam rangka mewujudkan Harkam Tipmas dan Kamsel Jakarta. Sampai saat ini kami laporkan bahwa 4 hari situasi tol cukup terkendali, dari cukup lancar. Kebetulan kejadian pelonjol juga nihil, kejadian kecelakaan juga turun cukup banyak, terutama di jalan tol, termasuk juga di jalan arteri. Sampai saat ini masih terkendali. Pak Agus, leading sektor di lapangan untuk tim mudik ini di bawah siapa? Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, atau siapa Pak? Saya rasa semuanya punya tanggung jawab ya. Ketika kita bicara moda transportasi, tentunya ada kementerian yang bertanggung jawab. Ketika kita bicara infrastruktur, juga ada yang bertanggung jawab. Ketika kita bicara rekayasa lalu lintas, tentunya Korlantas dengan stakeholder, Jasa Marga, termasuk Kementerian Perhubungan, dan sektor lainnya juga ikut bertanggung jawab, merumuskan cara-cara bertindak yang tepat, tergantung traffic counting ataupun arus yang meningkat di H-3, 1-2 hari lagi. Semua pemangku kepentingan itu ada dalam satu posko ya Pak ya? Pos terpadu seluruh stakeholder hadir semuanya. Jadi negara hadir untuk merumuskan dan mencari solusi yang tepat bagaimana cara bertindak untuk melayani masyarakat, karena operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Yang paling terpenting adalah keselamatan. Baik itu keselamatan orang, kendaraan, dan keselamatan seluruh pemudik dan arus balik. Oke, baik. Ini kabar gembira dari Pak Agus buat kita semua. Pak Ateng, apa catatan Anda belajar dari tahun-tahun sebelumnya arus mudik kali ini? Kalau pertama tentunya Pak Agus izin kami menyampaikan terima kasih nih kepada Bapak dan otoritas yang lain yang telah mempersiapkan sedemikian rupa, kelihatannya menjadi sesuatu langkah serius untuk mencegah hal-hal yang tadi diingatkan oleh beliau tentang keselamatan lalu lintas jalan. Preventifnya oke ya? Preventif oke. Kan kesiapannya kelihatannya jauh lebih siap gitu ya. Jadi ini kami berterima kasih. Kami sebagai operator angkutan tentu berbangga melihat begini. Tentunya
ditambah dengan berbagai langkah lain, tentu ini menjadi langkah baik bagi semua masyarakat untuk menggunakan, untuk tidak ragu-ragu menggunakan angkutan saat mudik Lebaran ini. Ya, bagi mungkin tadi seperti Pak Wildan ataupun Bu ini kan sudah Mudik memutuskan untuk di tunggu Jakarta. Jadi ya nggak apa-apa, ya Jakarta jadi lebih aman kan kira-kira gitu. Tapi bagi kami yang kira-kira melakukan perjalanan jadi juga lebih pede bahwa oh ini semuanya tertata dengan cukup baik. Masyarakat kan perlu ini Pak, kepastian kan. Jadi konfidensi ini memberikan kenyamanan juga di perjalanan. Persis. Ya, meskipun di sisi lain kami masih deg-degan nih sebagai Kenapa? operator. Karena seperti tadi penjelasan Jenderal Agus kan jelas nih, 4 hari perjalanan mulainya operasi ketupat ini beliau sampaikan kan seolah-olah lalu lintas jalan masih landai-landai aja, khususnya yang keluar Saya kota. ngejar itu Pak malam ini, mumpung masih landai. Nah, tapi justru itu buat kami para operator angkutan tanda tanya nih. Waduh, ini cicilan bus bakal jalan nggak? Kira-kira itu kan mesti kami pikirkan. Ya. Semoga ramalan puncak arus mudik yang terjadi mulai H-3 mungkin ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu benar-benar ya kalau toh nggak puncak-puncak banget tapi ada peningkatan sehingga penggunaan masyarakat menggunakan itu. Tapi dengan tahun-tahun sebelumnya biasanya memang begitu tuh Pak. Artinya agak-agak mepet begitu, H-3, H-2 gitu baru puncaknya begitu. Saya pikir sih lebih lebar ya yang tahun lalu ya. Tahun lalu itu ramenya memang benar-benar begitu angkutan Lebaran digaungkan kelihatannya langsung angkutan jalannya memang meningkat cukup drastis. Barangkali datanya Jasa Marga untuk peningkatan lalu lintas cukup drastis. Kalau tadi disebutkan hanya 7% kan. Waktu itu kelihatannya cukup banyak. Nah, semoga 7% ini bertambah meskipun saya yakin ketika meningkat menjadi berapa puluh persen itu menjadi tingkat kepusingan tersendiri yang memang harus diatasi. Ini kurang deg-degan, kalau banyak juga pusing gitu kan. Iya. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Tapi saya pengen tahu dari Bu Hera, apa yang Anda lihat sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah itu kan salah satu upaya untuk mendukung tujuan mudik itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman gitu kan. Apa catatan Anda belajar dari tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau terkait dengan kesiapan mudik gitu dari sisi pemerintah, kalau saya menggarisbawahinya tata kelola ya pemerintah bagaimana sih menyelenggarakan mudik itu semakin baik dari tahun ke tahun. Bener nih. Ya, dan harus gitu kan, dan harus. Ini bukan ngomong karena di depannya Pak Ateng sama depannya Jenderal Agus gitu ya? Oh, bukan. Enggak ya? Tapi memang kan pada saat situasi di lapangan itu, pemerintah itu dituntut bagaimana sih dia menjadi lembaga yang agile, yang cekatan ketika misalnya terjadi situasi-situasi misalnya kemacetan atau pada saat terjadi kecelakaan seperti itu kan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat untuk mereka itu nyaman melakukan mudik, karena mudik itu kan bukan hanya sekedar tradisi, itu kan salah satu roda perputaran ekonomi juga gitu. Betul. Dan psikologis masyarakat juga sangat diuji ketika saat mudik gitu, bukan cuma pemerintahnya aja saat mengelola mudiknya itu sendiri begitu. Oke, yang paling penting tadi kata kuncinya kata Bu Hera, Pak Wildan, tahun lalu saya ingat angka kecelakaan masih lumayan ya. Ini kalau kita bicara angka bukan sekedar soal statistik sebenarnya Pak Wildan, tapi kan soal menyangkut nyawa orang. Apa yang bisa dilakukan Pak untuk tahun ini biar angka kecelakaan itu bukan sekedar statistik yang naik terus Pak? Baik, kita sebenarnya mempelajari dari pola ya. Kalau kita perhatikan dari kasus Brexit ya, sampai sekarang ingat nggak kasus Brexit itu? Betul. Sampai tahun 2024 terakhir kemarin, kejadian kecelakaan pada angkutan Lebaran itu didominasi faktor fatigue, kelelahan. Kelelahan ini dipicu karena terjadinya kemacetan atau penyumbatan yang luar biasa. Tahun kemarin kita sudah sampaikan kepada pemerintah, apapun skema manajemen rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah, kita akan berhadapan dengan stuck. Terutama di mana? Di simpul. Apa saja? Pertama di gate tol, yang kedua di rest area, yang ketiga di intersection. Di sana masalah. Jadi nanti akan terjadi penyumbatan di sana, di simpul. Contoh, kecelakaan ketika kendaraan baru keluar dari kemacetan di Cikampek, baru keluar Toyota Cele kan disate oleh Gadrel, 3 orang meninggal dunia. Kecelakaan Grand Max
yang itu juga Iya. kelelahan dan sebagainya. Micro sleeping ya Pak ya? Betul. Jadi lelah itu ujungnya dua Pak. Satu micro sleep, mengemudi dalam kondisi tidur. Yang kedua menurun kewaspadaannya, loss of situation awareness. Nah ini juga bahaya Pak. Ada lagi Pak satu bagi anak jomblo, lelah hati Pak. Nah itu Pak, jadi kemarin rekomendasi kami, tolong diratakan arusnya. Maksudnya adalah gini, time horizon-nya itu diperlebar. Nah ini dijawab oleh pemerintah saat ini menggunakan work from anywhere. Jadi kalau dulu ini waktunya sempit Pak, hanya sekitar 5 hari, orang harus berebut pulang, Iya, betul. sehingga puncaknya terlalu tinggi. Yang namanya get toll rest area intersection itu nggak didesain untuk arus semasif itu nggak mungkin. Sampai saya ngomong, siapapun nggak akan bisa melakukan optimasi di Apapun situ. rekayasanya. Apapun nggak akan bisa. Rekayasa yang dilakukan pemerintah hanya melancarkan di ruang lalu lintas, yaitu di ruas jalan. Tapi mereka nggak akan mampu melakukan optimasi di get toll, di rest area, di intersection. Kecuali tambah pintu tol. Nggak mungkin, tetap nggak bisa. Karena apa Pak? Ketika kita bicara simpul Pak, itu kita bicaranya adalah waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Oke. Ketika kita melakukan katakanlah kontraflow atau one way, itu sebenarnya kita lagi numpahkan arus tuh. Sementara kita nggak ngapa-ngapain di get tolnya, rest area tetap, ya sama aja nyumbat di situ kan. Puncaknya di situ, ingat Brexit, kita tumpahkan dari Jakarta, nyumpatnya di Brebes. Nah di sini waktu itu kami sampaikan, jangan gunakan skema-skema ini lagi. Oke. Tahan dulu Pak Wildan. Di sini dulu kita perlu koordinasi dengan Jenderal Agus nih ya. Pak Agus, ini belajar dari Brexit ya. Mudah-mudahan tahun ini kesiapan teman-teman di lapangan lebih optimal. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan para pemudik kita ini Pak? Barangkali situasinya beda ya. Boleh Pak Wildan cerita dulu ya. Tetapi sekarang sudah ada fungsi tol, fungsional juga sudah ada. Oke. Work from anywhere ini juga menjawab ketika biasanya H-4, H-5 itu sudah kalang kabut mencari waktu. Sekarang H-10, pemudik sudah mengambil pilihan untuk berangkat. Dari H-10 kemarin, itu ada kenaikan 37,5% dari tahun yang lalu, dari H-10 tahun lalu. Oleh sebab itu, terurailah mudik itu yang sampai saat ini sudah hampir 35,1%. Baik yang keluar dari Trans Jawa dan keluar yang menuju ke Cikupa, Merak sampai ke Lampung dan Medan. Maka dari itu hari ini biasanya Pak Wildan, kami sudah melakukan kontraflow biasanya. Tetapi radar di kilometer 50 yang indikator bagaimana kami harus melakukan kontraflow itu per jam itu 5.500 itu sudah harus melakukan kontraflow lajur 1. Tahun ini tidak sampai, tadi hanya sampai 4.000. Agak sore 5.000, sekarang turun lagi ke 3.000. Artinya memang work from anywhere, termasuk juga pengurangan sumbu 3 ini efektif ya untuk akses menuju ke para pemudik ke Trans Jawa, termasuk juga yang menuju ke Merak dan Sumatera. Ya, Pak Agus, ini menarik ya. Artinya work from anywhere ini berarti efektif dan bisa mengurai kemacetan. Kalau tahun sebelumnya ada titik-titik yang memang menjadi tempat angka kecelakaan cukup tinggi. Meski titik-titik itu masih ada saat ini, apakah ada tindakan preventif khusus di titik-titik tersebut? Meski misalnya seperti kata Anda tadi, kemacetan mungkin tidak akan terjadi seperti tahun lalu. Sebetulnya upaya-upaya preventif yang kemarin tahun 2024 terjadi kecelakaan taksi gelap. Sebelum operasi ketupat, jajaran kepolisian Mabes Polri telah melakukan operasi keselamatan lalu lintas. Kita tidak semuanya. Kita lakukan preventif, edukatif, dan bahkan kita larang. Memang kita tidak hobi untuk menindak, tetapi sudah kita berikan informasi kemana-mana. Terutama angkutan moda transportasi, infrastruktur sudah dipersiapkan secara optimal. Oleh sebab itu memang kami bertahun-tahun juga menghadapi ini. Pak Wildan juga tahu. Kemarin saya 3 tahun di Dirlantas paham sekali kondisinya. Sekarang dengan adanya work from anywhere, dengan adanya ini baru pertama kali, Pak. Namanya kebijakan dari pemerintah itu H-3 minggu sudah
dilakukan keputusan. Termasuk juga ini yang pertama kali kebijakan tentang selama operasi dilarang untuk sumbu 3 melintasi baik itu tol dan non-tol. Ini memang operasi ketupat itu adalah operasi kemanusiaan. Kita mengutamakan keselamatan, khususnya adalah duta-duta pemudik yang harus kita kawal, betul-betul harus riang gembira untuk bisa mudik dengan baik. Ya, baik. Riang gembira itu tentu akan lebih terasa ketika di perjalanan semua aman dan lancar ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu dan juga pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.